Baik, saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada kesempatan ini kita kembali untuk bersama-sama mengikuti perkuliahan keterampilan menulis ya, yang wajib Anda ikuti sebagai seorang mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di semester 4 ini ya. Jadi saudara, pada minggu yang lalu sebetulnya Anda ya, kita sudah tatap muka secara langsung ya. Namun pada minggu ini kita tetap kembali untuk tetap muka secara virtual karena memang cuaca di kampus juga kurang bagus. Jadi Anda bisa juga kuliah di mana saja untuk saat ini. Namun mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali lagi kuliah di kelas ya. Baik, saudara, hari kemarin sebetulnya saya sudah menyampaikan pada Anda agar Anda mengikuti video pembelajaran yang ada di YouTube Daman UML tentang menulis makalah. Sudah diikuti semuanya? Sudah? Halo? Untuk video pembelajaran yang saya minta tentang menulis makalah sudah diikuti di YouTube Daman UML? Laila, sudah Laila? Sudah diikuti? Dilihat Pak di YouTube. Ya, sudah ya. Nisa, sudah diikuti Nisa? Sudah, Pak. Sudah, dibuka, di-on-kan semuanya ya videonya. Saya ajak bicara malah lambat betul ininya. Ini apa responnya? Jangan-jangan lagi di dapur. Ya. Jadi kalau kuliah ya fokus kuliah ya. Fokus dulu, nanti baru setelah selesai baru bantu orang tuanya ataupun kerjaan yang lain. Saudara, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan pada Anda bahwa pada dasarnya materi menulis ya. Jadi menulis makalah itu adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah ya. Tentu saja dengan pembahasan permasalahan tertentu. Nah, itulah makalah. Makanya pada umumnya saudara, makalah itu bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik atau tugas ya perkuliahan Anda seperti ini, dan juga tugas non akademik. Bisa jadi Anda membuat makalah untuk tujuan tertentu ya. Nah, kemudian salah satu tujuan pokok penulisan makalah sebetulnya untuk meyakinkan pembaca ya bahwa topik yang Anda tulis itu ini sebetulnya untuk dapat diketahui dan diperhatikan ya, itu haruslah dilengkapi dengan penalaran yang logis dan juga pengorganisasian yang sistematis ya. Nah, ini. Kemudian saudara, berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang kita gunakan dalam menulis makalah tersebut dapat ya Anda lakukan, yaitu Anda bisa menulis makalah deduktif, makalah induktif ya, makalah campuran, yang bisa jadi Anda memilih salah satunya. Itu. Kemudian ya bisa jadi di dalam menulis makalah tidak harus penalarannya deduktif terus atau induktif terus atau campuran, bisa ya. Seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi berbarengan. Lalu saudara, untuk format penulisan makalah ini secara umum terdiri atas bagian awal makalah ya, kemudian ada bagian inti makalah dan juga bagian akhir makalah. Nah, bagaimana kita menulis di bagian awal makalah itu? Saudara, untuk bagian awal makalah itu berisi tentang judul ya, nama penulis, kemudian juga ada lembaga dan keterangan untuk apa makalah itu kita buat. Lalu makalah yang kita tulis juga itu suatu tugas perkuliahan, biasanya itu mencantumkan nama dosen ya, kemudian mata kuliah yang Anda tempuh. Nah, ini
Anda bisa menempatkan keterangan itu di halaman sampul. Kemudian untuk bagian awal makalah itu juga biasanya dilengkapi dengan daftar isi ya, atau juga daftar gambar jika ada. Nah, bagaimana dengan bagian inti makalah? Saudara, bagian inti makalah ataupun bagian isi makalah, secara umum bagian inti makalah itu bisa Anda kembangkan ke 3 bagian. Yang pertama itu bagian pendahuluan, yang kedua bagian pembahasan, dan yang ketiga bagian penutup. Inilah bagian inti atau bagian isi makalah pada umumnya ya. Nah, jadi saudara, pada bagian pendahuluan ini biasanya memuat latar belakang penulisan makalah, kemudian topik yang akan kita angkat dalam makalah tersebut, dan juga tujuan penulisan makalahnya. Nah, lalu di dalam pembahasan, ini isinya itu adalah uraian dan analisis mengenai topik yang kita bahas ya. Nah, bagian ini bisa kita lengkapi dengan kajian teori ya, ataupun fakta-fakta empiris yang tentu saja menunjukkan kesignifikansi topik yang kita bahas tersebut. Kemudian bagian inti makalah yang terakhir itu adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini saudara berisi simpulan dan juga saran jika ada. Nah, simpel bukan membuat makalah ya. Ya Laila, bisa Laila buat makalah. Mudah-mudah susah. Mudah-mudah susah. Insya Allah mudah ya. Apabila Anda mau belajar. Silvi bagaimana? Bisa? Insya Allah, Pak. Ya, kalau Mbak Sri Handayani, bisa kira-kira buat makalah? Mudah sekali tadi. Insya Allah, Pak. Ya, alhamdulillah. Yang jelas kalau ada Insya Allah. kemungkinan pasti ada jalannya, karena makalah ini memang wajib Anda buat. Secara akademik kan Anda memiliki tugas dosen Anda yang selalu memberi tugas, yaitu membuat makalah, dan makalahnya Anda presentasikan di depan kelas ya, ataupun secara daring juga bisa Anda presentasikan. Nah, kemudian saudara, di dalam ya penulisan makalah tadi kita lanjutkan ya. Dan penulisan makalah ini tentu saja ada juga bagian akhir makalahnya. Kalau tadi kan bagian ini pembukaan, bagian inti atau bagian isi, dan bagian akhir makalah. Nah, bagian akhir makalah ini saudara berisi daftar rujukan ya, dan juga daftar lampiran jika ada. Nah, itu biasanya kan daftar pustaka kan. Nah, daftar pustaka itu dapat berupa buku ya, kemudian jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, website atau situs internet, dan juga ya bisa dari majalah dan lain sebagainya. Kemudian ya yang lainnya maksud saya ya, dari e-book dan lain-lain. Kemudian penulisan daftar pustaka, saudara harus taat ya terhadap aturan yang berlaku, yaitu IED kalau sekarang itu PUB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUB. Nah, atau penulisannya dapat merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah ya, yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun instansi masing-masing, baik secara nasional maupun internasional. Jadi kalau Anda kuliah di UML berarti Anda mengikuti ya instansi Anda tersebut. Kemudian lampiran, saudara, ini juga perlu Anda sampaikan jika ada ya. Nah, lampiran ini dapat berupa data verbal, dapat juga berupa data visual. Data verbal itu ya data yang bisa ini ya, bisa Anda ini uraikan. Kemudian data visual bisa Anda sampaikan apakah grafiknya ataupun ya kurva, kemudian bagan dan sebagainya ya. Ya. Nah, kemudian saudara, untuk selanjutnya saya ingin mengajak Anda pada hari ini yaitu menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Nah, ini penting sekali bagi Anda karena kemarin kan Anda sudah memahami tentang menulis proposal. Nah, sekarang saya ajak untuk menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Jadi ya, setelah Anda mengikuti perkuliahan kita pada hari ini tentang menulis artikel untuk jurnal ilmiah, Anda bisa
menerapkannya ya, dan bisa menulis artikel untuk jurnal ilmiah, baik itu artikel jurnal untuk internasional maupun ya jurnal nasional maupun internasional, maksud saya seperti itu. Nah, saudara, jadi menulis artikel ini sebetulnya bagi mahasiswa sekarang ini merupakan suatu keniscayaan, dan bahkan mahasiswa bisa berkolaborasi dengan dosen pembimbingnya ya untuk menulis sebuah artikel yang dimasukkan ke jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional ya. Nah, oleh sebab itu mahasiswa sekarang sudah harus tekun ini menulis, apalagi Anda kan sudah semester berapa ini? Semester 4 ya? Ya, semester 4 ya. Bisa Anda lakukan dari sekarang ya, berarti di dalam menulis artikelnya bisa bersama dosennya menulisnya, atau Anda bersama teman-teman Anda yang tentu saja ini bisa mengikuti lomba penulisan karya ilmiah ya, ataupun menulis artikel di dalam program kreativitas mahasiswa bidang karya tulis ya, atau bidang karya ilmiah. Saudara, tentu saja Anda akan bertanya apa sebetulnya artikel itu ya. Nah, artikel itu sendiri adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang kita tulis berdasarkan hasil penelitian kita, dan juga bisa berdasarkan hasil pemikiran ataupun hasil kajian pustaka. Nah, jadi tidak harus hasil penelitian saja yang bisa kita buat dalam artikel, hasil pemikiran ataupun hasil kajian pustaka kita juga bisa kita buat dalam bentuk sebuah artikel. Nah, artikel dalam konteks penulisan ilmiah sebetulnya tentu saja merujuk pada tulisan ilmiah yang kita publikasikan di dalam jurnal ilmiah ya. Nah, oleh sebab itu tulisan artikel ini memerlukan halaman yang standar ya, tidak banyak-banyak, antara 10 halaman dalam kuartal spasi tunggal atau 20-25 halaman kuartal spasi ganda. Nah, biasanya kalau ada spasinya tunggal itu 10 halaman cukup lah. Nah, kemudian artikel ini juga bisa kita bedakan dalam 2 bagian ya. Yaitu yang pertama artikel hasil penelitian, dan yang kedua artikel hasil non penelitian. Yang tadi sudah disampaikan, yaitu berisi hasil pemikiran ataupun hasil kajian pustaka. Nah, itu ya. Nah, jadi Anda bisa memilih membuat artikel yang mana. Nah, kemudian saudara, artikel hasil penelitian ini beda cara penulisannya ya, ataupun ya sistematika penulisannya. Itu untuk artikel hasil penelitian Anda bisa ya mengikutinya seperti ini ya. Saya share screen saja ininya agar Anda bisa mengikuti dan Anda bisa men-screenshot-nya ya. Nah, ini dia artikel hasil penelitian, bisa Anda kembangkan urutannya ya. Yang pertama itu judul artikelnya, di screenshot saja boleh. Yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak dan kata kuncinya ya. Yang keempat pendahuluan, kelima metode penelitian, yang keenam hasil penelitian dan pembahasan, ketujuh simpulan dan saran, dan kedelapan daftar rujukan atau daftar pustaka. Nah, ada 8 hal ini yang bisa Anda gunakan untuk urutan yang bisa Anda kembangkan dalam sistematika penulisan artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah ya. Seperti ini. Nah, kemudian saudara, ini kenapa dia itu ya? Oh, ini coba saya perbesarkan supaya Anda bisa ininya apa? Supaya Anda bisa men-screenshot-nya. Sudah di-screenshot? Sudah ya. Sudah, Pak. Ya. Nah, kemudian artikel hasil pemikiran atau hasil kajian pustaka ini merupakan hasil pemikiran penulis ya. Misalnya kita sebagai penulis ini merupakan hasil pemikiran kita tentang suatu permasalahan. Nah, secara rinci anatomi artikel hasil pemikiran ini atau kajian pustaka, saudara, biasanya bisa kita sajikan seperti ini. Nah, formatnya, yang pertama itu judul artikel kita, yang kedua nama penulisnya, kemudian yang ketiga abstrak dan kata kunci ya,
yang keempat pendahuluan, kelima pembahasan, keenam penutup, dan ketujuh daftar rujukan. Nah, jadi kalau kita lihat ini berbeda bukan dengan artikel hasil penelitian. Di mana letak perbedaannya? Ayo, siapa yang tahu? Di mana letak perbedaannya? Kalau penelitian ada lembar pengesahannya, Pak. Ya, artikel hasil penelitian. Di mana? Tadi itu kan dari segi sistematika penulisannya saja. Ayo, apa perbedaannya? Ayo, Bibit Sukma. Resti, apa perbedaannya? Kalau Mbak Sri Handayani, Kalau artikel itu tidak ada halaman pengesahan, Pak. nah ini nih, coba dilihat kembali ya. Artikel hasil penelitian apa saja di sini. Nah, ini dia kan ada metode penelitiannya ya. Kemudian ada hasil penelitiannya. Nah, tapi kalau pada artikel hasil pemikiran atau kajian ada tidak metode penelitian kemudian hasil penelitiannya? Tidak ada. Oh iya, tidak ada, Pak. Iya, yang mereka ini hanya ada pendahuluan, kemudian pembahasan. Nah, ada juga pembahasan sana. Jadi kita langsung pembahasan, kemudian penutup ya. Itu sama, ada juga penutupnya di sini. Nah, sekarang coba kita rinci satu persatu ya, kita jelaskan. Jadi saudara, ketika Anda ingin membuat artikel hasil penelitian, anatominya itu yang pertama judul artikelnya. Nah, judul artikel itu berisi gambaran tentang variabel ataupun fokus kajian dalam artikel. Jadi judul itu sependek mungkin, sepanjang perlu ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, tapi harus mencerminkan isi artikel itu, karena judul itu kan cerminan dari isi karangan kita, isi tulisan kita. Nah, kemudian saudara, nama penulis dan lembaga ini juga harus Anda cantumkan ya dalam artikel hasil penelitian. Nama penulis dalam artikel itu ditulis dengan tidak mencantumkan gelar akademis ya, ataupun gelar profesional lainnya. Jadi kalau misalnya Dr. Dalman MPD cukup ditulis Dalman. Kemudian nanti misalnya Sri Handayani SPD ya cukup Sri Handayani misalnya. Kalau ininya di dalam penulisan nama untuk di depan halaman itu nama penulis harus ditulis secara lengkap ya. Kemudian nama penulis harus juga dilengkapi dengan nama lembaga tempat penulis bertugas. Misalnya Universitas Model Lampung. Makanya Anda ketika nanti membuat skripsi itu kan ada nanti tulisannya itu misalnya Sri Handayani, di bawahnya Universitas Muhammadiyah Lampung, nah seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita menulis artikel tadi ya, judul artikel tadi, di bawahnya ada nama penulis dan lembaga. Nah, itu ya. Lembaga tempat kita bekerja ataupun tempat kita kuliah. Nah, kemudian abstrak dan kata kunci. Abstrak dan kata kunci ini perlu juga kita sampaikan dalam artikel tadi ya. Bahkan abstrak itu wajib Anda buat. Saudara, abstrak itu sebetulnya intisari dari ya artikel kita, isi artikel itu intisarinya dari ya pembahasan artikel tersebut. Nah, abstrak dalam artikel ini merupakan sinopsis. Jadi, sinopsis itu sama dengan intisari hasil penelitian. Nah, abstrak harus mencerminkan isi menyeluruh ya dari artikel yang kita sajikan secara singkat dan padat. Lalu ada pendahuluan. Saudara, bagian ini sebetulnya berisi tentang permasalahan penelitian, tujuan penelitian ya, dan juga rangkuman kajian teoretik yang relevan. Jadi bagian pendahuluan ini sebetulnya Anda itu menyampaikan permasalahan yang ada di hasil penelitian Anda itu ya, permasalahannya apa, tujuan penelitian apa, rangkuman kajian teoretiknya yang relevan. Ini jadi
Anda itu di sana di bagian pendahuluan ini kalau kita melakukan penelitian kan ada kajian teori ataupun ada landasan teorinya. Nah, landasan teori atau kajian teori itu kita masukkan kepada bagian pendahuluan. Gitu ya. Kemudian penyajian pendahuluan dalam artikel tidak perlu mencantumkan judul ya. Jadi tidak ada bab-babnya. Itu langsung. Nah, metode penelitian. Saudara, materi pokok yang kita sajikan di dalam metode penelitian ini adalah meliputi rancangan penelitian kita, populasi dan sampel ya. Jika kita menggunakan penelitian kuantitatif, wajib ada populasi dan sampel, tapi kalau kita menggunakan penelitian kualitatif ya tidak perlu. Kita sampaikan kita cukup menggunakan subjek objek penelitian kita ya, subjek penelitian. Kemudian pengembangan instrumennya ya, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data. Ini yang harus Anda sampaikan. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Saudara, bagian ini itu sebetulnya menyajikan hasil analisis data yang sudah final saja. Jadi kan kita itu meneliti lalu kita olah datanya melalui statistik. Misalnya kalau untuk penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif ya kita tidak perlu menggunakan statistik, paling kita meminjam data kuantitatif, kita gunakan statistiknya paling statistik deskriptif, bukan statistik inferensial ya. Dan kita hanya mendeskripsikan hasil penelitian kita saja. Nah, kemudian jadi hasil penelitian itu kita sampaikan apa adanya ya. Lalu pembahasan hasil penelitian ini juga perlu Anda sampaikan karena pembahasan ini berisi penegasan secara eksplisit tentang jawaban rumusan masalah penelitian. Jadi Anda lihat masalah penelitian Anda itu apa. Nah, rumusannya bagaimana? Rumusan masalah penelitian Anda. Misalnya Anda menggunakan teknik apa misalnya teknik latihan terstruktur. Nah, apakah teknik latihan terstruktur itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa misalnya? Nah, disinilah di bagian pembahasan ini Anda menjawabnya ya. Itu. Jadi Anda bisa mengembangkan ide-ide Anda di bagian pembahasan ini. Tentu saja Anda juga bisa menggunakan beberapa pendapat pakar untuk memperkuatkan ya pernyataan Anda ya. Kemudian saudara simpulan dan saran. Nah, untuk simpulan ini saudara yang harus Anda sajikan adalah ringkasan hasil penelitian Anda dan pembahasannya itu ya. Nah, itu simpulan itu, ringkasan dari hasil penelitian dan juga hasil pembahasan Anda. Lalu saran ini tentu saja pada bagian saran ini mengacu pada temuan penelitian dan juga ditulis secara operasional dan teknis ya. Namun juga saran kan untuk kedepannya bagaimana begitu. Apa yang harus kita lakukan dengan hasil penelitian tersebut. Nah, kemudian saudara daftar rujukan. Nah, ini daftar rujukan ini sama dengan daftar pustaka ya. Daftar rujukan ini hanya mencantum nama sumber yang benar-benar dikutip ya. Yang tidak dikutip tidak perlu Anda cantum. Jadi cukup Anda cantum yang Anda citasikan, yang Anda ambil ininya pendapat pakarnya itu. Jadi pendapat pakar yang Anda ambil, pakarnya berarti Anda cantumkan di daftar pustaka sebagai sumbernya itu. Misalnya itu Anda mengutip di buku saya tentang buku keterampilan membaca oleh Dr. Daman MPD, berarti Anda harus mencantumkan ya di daftar rujukan itu tulis Dalman, kemudian titik, tahun, nah tahunnya boleh dalam kurung ya tahun 2015 misalnya, kemudian judul bukunya apa, keterampilan membaca misalnya ya, kemudian diterbitkan di mana, nah terbitkan misalnya Jakarta, penerbitnya apa, Jakarta, titik 2, penerbitnya itu PT Raja Grafino Persada misalnya, nah, titik seperti itu. Jadi nanti saya minta untuk membuat daftar rujukan, Anda bisa membaca buku menulis karya ilmiah oleh Dr. Daman MPD ya. Silakan saja dibeli bukunya di Gramedia ada, ataupun Anda bisa mencarinya di internet.
tentang buku saya itu buku juga buku tentang keterampilan menulis oleh Dr. Daman MPD, itu diterbitkan oleh PT Raja Graphindo Persada Jakarta ya. Di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia ada buku tersebut. Jadi keterampilan menulis dan juga menulis karya ilmiah. Jadi kalau Anda sudah punya uang, silakan dibeli saja buku itu, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Anda sendiri ya. Gitu. Kalau saya kan kalau ada ya dapat fee-nya dari perusahaan. Itu. Ya. Kemudian saudara, anatomi artikel hasil pemikiran. Jadi itu tadi anatomi artikel hasil penelitian ya. Sekarang saya juga ingin menyampaikan pada Anda sedikit tentang artikel hasil pemikiran ya. Jadi untuk artikel pemikiran ini judul itu sama ya, judul artikel pemikiran ini juga harus bersifat provokatif ya, dan harus menggambarkan dengan tepat masalah yang kita bahas. Sama tadi itu. Lalu nama penulis dan juga lembaganya harus ada ya, abstrak dan kata kuncinya juga sama. Lalu abstrak ini tentu saja lebih sedikit ya, terdiri atas 50 sampai 100 kata, dan kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata, sebenarnya sama. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini bedanya. Pendahuluan dalam artikel hasil pemikiran ini merupakan uraian konteks ya, atau acuan untuk mengantarkan pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas ya. Kemudian untuk bagian inti ataupun pembahasannya, bagian ini berisi tentang kupasan atau analisis permasalahan. Nah, teori-teori yang ada kita sampaikan pada bagian pembahasan ini. Bedanya kemudian untuk penutupnya, saudara, penutup ini berisi penegasan kembali hasil pembahasan yang sudah kita kemukakan sebelumnya. Nah, ini bisa juga bagian penutup ini membahas simpulan dan saran terkait pendirian kita terhadap permasalahan yang kita bahas tadi. Nah, yang terakhir itu daftar rujukan. Sama, untuk daftar rujukan ini berisi sumber-sumber yang benar-benar dikutip dalam tubuh artikel ya. Baik, saya kira demikian saudara, materi tentang menulis artikel untuk jurnal ilmiah yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Anda bisa mempelajari lebih lanjut ya tentang artikel untuk jurnal ilmiah ini di video pembelajaran, yaitu di YouTube Dalman UML. Ya, baik, saya kira untuk ini saat ini cukup sekian dulu ya, karena sudah azan juga, kita sholat asar, dan nanti Anda lanjutkan ke video pembelajarannya, kemudian Anda pahami, lalu Anda buat rangkumannya, lalu Anda kirim ke email saya. Baik saudara, saya kira demikian, terima kasih karena kita sudah dipanggil azan. Jadi saya kira tidak ada tanya jawab ya. Untuk sementara Anda bisa langsung mengikuti kembali pembelajaran ini di video pembelajaran. Kuliah ini maksudnya di video pembelajaran. Dan silakan saja Anda pelajari yang berkaitan dengan penulisan artikel ini. Anda baca artikel-artikel yang ada di internet ya, supaya Anda bisa menulisnya dengan baik. Demikian, terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah azan. Silakan saja nanti Anda masuk ke YouTube Dalman UML untuk mengikuti video pembelajaran ya setelah Anda sholat asar. Saya juga mau sholat asar. Saya undur diri dulu.